Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Apakah ada yang tahu apa itu bangun ruang sisi lengkung atau contoh dalam kehidupan sehari-hari? Baik, jadi di sini ada beberapa contoh bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan sehari-hari. Seperti globe ini merupakan salah satu contoh dari bola. Kemudian kalau topi ulang tahun ini merupakan salah satu contoh dari kerucut. Untuk kaleng ini merupakan salah satu contoh dari tabung. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tabung dan kerucut. Nah, adapun kompetensi dasarnya, yang pertama adalah membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, yaitu seperti tabung, kerucut, dan bola, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Nah, di sini ada video dari tabung, yaitu tabung jika diiris atau dibelah. Silakan bisa diperhatikan. Nah, di situ jika tabung dibelah, maka nanti akan terdiri dari tutup, selimut, dan alas. Nah, di sini bahwa tutup dan alas dari tabung ini berbentuk lingkaran, sedangkan selimut dari tabung itu adalah berbentuk persegi panjang. Jadi untuk menghitung luas permukaan tabung itu tinggal sisi luas dari tutup tabung ditambah luas selimut tabung dan ditambah dengan luas alas tabung. Di sini bahwa bentuknya alas dan tutupnya itu adalah lingkaran, maka kita menggunakan rumus dari luas lingkaran, yaitu adalah pi r kuadrat. Sedangkan untuk persegi panjang, kalau kita perhatikan bahwa dari panjang ini ke sini, ini merupakan keliling dari lingkaran. Nah, sedangkan rumus dari keliling lingkaran itu sendiri adalah 2 pi r. Ini adalah tingginya. Nah, untuk luas dari ini, selimut ini yaitu tinggal 2 pi r kita kalikan T, sehingga selimut tabungnya adalah 2 pi r T. Kemudian untuk luas permukaan tabung, tadi bahwa kan pi r kuadrat ditambah pi r kuadrat, yaitu adalah 2 pi r kuadrat, ditambah dengan selimut tabungnya, yaitu adalah 2 pi r T, atau bentuk lainnya yaitu adalah 2 pi r dikalikan R plus T. Jadi di sini kalau misalkan mencari luas permukaan tabung yang terdiri dari tutup, selimut, dan alas, itu bisa menggunakan yang ini ataupun menggunakan yang ini. Nah, di sini adalah volume tabung. Volume tabung di sini contohnya ada kaleng yang diisi dengan air. Nah, di sini kita bisa menghitung berapa volume air tersebut dalam kaleng. Nah, untuk rumus dari volume tabung tersebut yaitu adalah pi r kuadrat T, di mana pi-nya yaitu adalah 3,14 atau 22/7. Kalau biasanya jika R-nya itu kelipatan dari 7, maka menggunakan 22/7. Kemudian R-nya itu adalah jari-jari, T-nya adalah tinggi. Dan kalian harus ingat bahwa kalau diameter, misalkan diketahui diameternya, maka untuk jari-jarinya yaitu adalah setengah dari diameter. Nah, di sini ada contohnya. Sebuah tabung tertutup seperti pada gambar di bawah memiliki jari-jarinya adalah 20 cm dan tingginya adalah 40 cm. Tentukan luas permukaan tabung. Yang kedua, kita disuruh mencari volume tabung. Yang ketiga, mencari luas permukaan tabung jika tutupnya dibuka. Nah, di sini yang pertama kita akan mencari luas permukaan tabung. Bahwa tadi kalau mencari luas permukaan tabung itu terdiri dari luas tutup ditambah luas selimut ditambah dengan luas alasnya, atau rumusnya yaitu 2 pi r kuadrat ditambah dengan 2 pi r T. Tinggal kita masukkan
pi-nya yaitu 3,14 karena jari-jarinya di sini adalah 20. Kemudian R-nya 20 dikuadratkan. Kemudian kita masukkan 2 kali pi-nya 3,14, R-nya 20 dan tingginya adalah 40. Di sini 2 kali 3,14 hasilnya adalah 6,28. Kemudian kalau 20 kuadrat itu hasilnya adalah 400. Untuk yang sini kita hitung bahwa 2 kali 3,14 hasilnya adalah 6,28. 20 kalikan 40 hasilnya adalah 800. Nah, kemudian ini 6,28 kali 400 hasilnya adalah 2512. Sedangkan 6,28 kali 800 itu hasilnya adalah 5024. Kemudian kita jumlahkan sehingga hasilnya adalah 7536 cm persegi. Jadi luas permukaan tabung yang terdiri dari tutup, selimut, dan alas itu adalah 7536 cm persegi. Ingat, karena di sini mencari luas maka satuannya adalah pangkat 2 atau persegi. Yang selanjutnya kita akan mencari volume tabung. Rumus dari volume tabung itu adalah pi R kuadrat T. Tinggal kita masukkan pi-nya 3,14, R-nya adalah 20 dikuadratkan, tingginya adalah 40. Nah, sehingga hasilnya adalah 50.240 cm pangkat 3. Karena di sini volume sehingga satuannya yaitu adalah pangkat 3 atau kubik. Kemudian yang ke C, kita akan mencari luas permukaan tabung jika tutupnya dibuka. Itu artinya kalau tutupnya dibuka maka tabung ini menjadi tidak ada tutup atau tanpa tutup. Sehingga untuk luas permukaannya, karena di sini tidak ada tutupnya, yaitu tinggal luas selimut ditambah dengan luas alas. Luas selimut yaitu adalah 2 pi RT. Kemudian kalau luas alasnya yaitu adalah pi R kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya sehingga ketemu luas permukaan tabung yang tanpa tutup itu tadi yaitu adalah 3880 cm kuadrat. Nah, di sini sama yaitu ada tabung tetapi dibelah. Di sini dengan diameternya adalah 10 cm, berarti jari-jarinya adalah 5 cm. Kemudian tingginya adalah 21 cm. Nah, kalau di sini salah satu contoh jari-jarinya itu tidak kelipatan 7 tapi menggunakan 22/7. Kemudian karena di sini setengah tabung, maka untuk mencari volume bak ini yaitu adalah setengah dikalikan volume tabung. Kemudian volume tabung itu sendiri adalah pi R kuadrat T. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya sehingga ketemu 825 cm kubik. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kerucut. Nah, ini adalah beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari dari kerucut. Nah, di sini kalau kerucut ini dibelah itu terdiri dari kalau selimutnya ini adalah berbentuk juring. Kemudian alasnya yaitu adalah berbentuk lingkaran. Luas selimut itu rumusnya adalah pi RS. Sedangkan untuk mencari luas permukaannya yaitu adalah pi R dikalikan R ditambah S. Kemudian di sini kita akan mencari volume kerucut. Kalau rumus dari volume kerucut yaitu adalah 1/3 pi R kuadrat T. Contohnya, sebuah kerucut itu memiliki diameter alasnya yaitu adalah 16 cm. Itu artinya berarti bahwa jari-jarinya adalah 8 cm. Kemudian panjang garis pelukisnya atau S itu adalah 10 cm. Jadi dari puncak sini ke sini ini adalah garis pelukis atau S-nya yaitu adalah 10 cm. Nah, di sini kita disuruh menghitung volume dari kerucut tersebut. Bahwa rumus dari kerucut itu adalah 1/3 pi R kuadrat T. 1/3 kalikan pi-nya 3,14, R-nya adalah 8 dikuadratkan, kemudian T-nya itu belum diketahui. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa dari T ini ke bawah, R dan S ini adalah berbentuk segitiga siku-siku. Nah, karena kedua sisi ini
sudah diketahui, yaitu adalah S dan R-nya, maka kita bisa mencari T-nya, yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu rumusnya T kuadrat sama dengan sisi miringnya atau garis pelukisnya ini kita kuadratkan, kemudian dikurangin dengan jari-jari dikuadratkan, yaitu 10 kuadrat dikurangin 8 kuadrat. 10 kuadrat adalah 100, 8 kuadrat adalah 64. Nah, sehingga T kuadrat itu sama dengan 36. T-nya adalah akar 36, yaitu adalah 6. Kemudian kita masukkan T-nya adalah 6. Kemudian kita hitung 3,14 dikalikan 64 dikalikan 2. Kenapa kalikan 2? Karena di sini kita coret dibagi 3 hasilnya adalah 1. 6 dibagi 3 adalah 2. Nah, kemudian dikalikan, ketemu hasilnya adalah 401,92 cm pangkat 3. Nah, demikian adalah materi-materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang bola. Silakan bisa kalian pelajari terlebih dahulu di rumah. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.